Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan berita utama pebalap Sulsel tewas balapan di Jambi. Jenazah Awin Sanjaya diterbangkan ke Sulsel. Sadikin Aksa menyoroti kelalaian penyelenggara di SCP 2025. Pebalap nasional Awin Sanjaya meninggal usai kecelakaan dalam kejuaraan balap motor Sumatera Caprix atau SCP 2025 di Zabak National Circuit, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Minggu 14 Desember 2025. Jenazahnya diterbangkan ke kampung halamannya di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 15 Desember 2025 pagi. Ada aturan yang nggak benar, minta tim dalami, pasti ada masalah dengan penyelenggara, kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI periode 2015-2020 Sadikin Aksa pada Senin 15 Desember 2025. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Maulia Kuswicaksono, mengatakan Awin meninggal setelah mengalami benturan keras di kepala. Korban mengalami benturan di bagian kepala, kata Wicaksono. Awin sempat dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan meninggal dunia, ujar Wicaksono. Polres Tanjung Jabung Timur telah membuka penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Wicaksono menambahkan, pihak kepolisian akan meminta keterangan dari panitia pelaksana terkait insiden tersebut. Kami sedang mengumpulkan keterangan saksi, rekaman video, serta melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dan lintasan. Meski begitu, AKBP Wicaksono memastikan seluruh prosedur standar operasional telah dijalankan. Kita akan minta keterangan panitia apakah sudah menjalankan SOP-nya, tetapi sejak awal memang kita sudah pastikan semua SOP-nya, tegasnya. Saat kecelakaan terjadi, Awin mengendarai sepeda motor kelas bebek 4 tak 150 cc turn up open. Lintasan maut yang dihadapi pada saat itu, diungkapkan Ketua Umum IMI 2015-2020 Sadikin Aksa, menduga ada aturan dilanggar sehingga menyebabkan pebalap asal PPJ74 Racing Team Sulawesi Selatan, Awin Sanjaya, meninggal karena kecelakaan. Insiden tersebut terjadi di dalam Grand Final Sumatera Caprix 2025 di Zabak National Circuit Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Ahad atau Minggu 14 Desember 2025. IMI adalah induk organisasi otomotif di Indonesia untuk mengikuti road race legal di Indonesia. Pebalap wajib memiliki izin dari IMI, yaitu kartu izin start atau KIS, dan event tersebut harus resmi berizin dari IMI. IMI juga mengatur memberikan izin dan menetapkan regulasi untuk semua kegiatan otomotif termasuk juga road race demi keselamatan dan legalitasnya. Tanpa izin IMI, lomba tidak sah dan peserta bisa didiskualifikasi. Sadikin Aksa juga menyoal adanya gerombolan penonton mendekat sirkuit saat balapan berlangsung. Sirkuit juga tidak dilengkapi pagar pembatas. Ini nggak sesuai aturan. Kenapa penonton bisa nonton di situ? Jelas-jelas ini salah penyelenggaraan. Dikutip dari situs IMI di imi.id, jalur balapan harus disertai dengan pagar pembatas penonton yang tertutup rapat, minimal 1,5 meter dari tepi jalur. Semasa memimpin IMI, Sadikin Aksa pernah berinteraksi dengan almarhum Awin dari jejak digital melalui pemberitaan. Sadikin Aksa menghadiri penganugerahan trofi kepada Awin dalam Motoprix 2025 di Sidrap Sulsel Oktober 2015 silam.
Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis terkait dengan data diri singkat yang dimiliki oleh Awin Sanjaya, lahir pada 22 Februari 1998 di Luwu Utara, tepatnya di Masamba. Usia saat ini 27 tahun. Asal tim PPJ 74 Racing Team, Sulawesi Selatan. Nomor motor 198, dikenal sebagai pebalap berani, gigih, dan rendah hati. Prestasi nasional yang pernah ditorehkan, Motoprix 2015 Sidrap Sulawesi Selatan juara kelas MP4 dan MP3. Kemudian Kejurnas IRS Sport 250cc 2018 double podium di Sentul. Prestasi tingkat Asia ada Asia Road Racing Championship 2019, kemudian juga runner up kelas AP 250. Kemudian mengharumkan nama Indonesia dan Sulsel di level Asia. Tim dan juga karir profesional, pernah dibina Astra Honda Racing Team, kemudian membela sejumlah tim nasional termasuk SWR Tuan Muda, Chatham Solid R22 Retik, kemudian juga ada BKRT Chance Racing. Kemudian Tribuners juga dapat melihat balapan terakhir yang diikuti oleh Awin Sanjaya, Grand Final SCP 2025 Jambi, dengan kecelakaan di lintasan lurus lap akhir. Terjatuh dan tertabrak pembalap lain, mengalami benturan keras di kepala, meninggal dunia usai mendapatkan pertolongan medis. Kemudian juga warisan dan kenangan salah satu pebalap terbaik Sulsel, inspirasi bagi pebalap muda daerah dan dikenang sebagai petarung sejati di lintasan. Kemudian terkait hal ini, Tribuners, Bupati Lutra mengatakan Awin Sanjaya bertalenta. Bupati Luwu Utara Andi Rahim Abdullah mengenang Awin Sanjaya sebagai pebalap berbakat dan memiliki semangat juang tinggi. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia balap dan masyarakat Luwu Utara. Andi Rahim menyatakan Awin sosok pebalap yang gigih dan berani. Almarhum tidak pernah gentar menghadapi tantangan di lintasan. Dia gigih dan berani dalam berjuang serta tidak kenal takut, ujarnya pada Senin 15 Desember 2025. Ia menilai ketekunan Awin tidak terlepas dari dukungan keluarga. Almarhum adalah anak berbakti kepada orang tua. Beliau anak yang berbakti kepada orang tuanya, katanya. Sikap tersebut tercermin dari media sosial Awin Sanjaya di akun Instagram @awin_sanjaya. Dua unggahan teratas memperlihatkan Awin bersama kedua orang tuanya. Dalam salah satu unggahan, Awin menulis kasih sayang seorang ayah setinggi gunung dan kasih sayang seorang ibu mengalahkan kedalaman samudra. Paman almarhum Hasdin menjelaskan kecelakaan terjadi saat Awin melaju di lintasan lurus dengan kecepatan tinggi. Ia menyaksikan langsung insiden tersebut di sirkuit, di situ dalam keadaan top speed. Jadi kalau ada crash susah dihindari, kata Hasdin. Jarak antara pembalap sangat rapat membuat tabrakan tak terelakkan. Helm pembalap bernomor 198 itu disebut sempat terlepas. Motor terlempar ke kiri sementara Awin terlempar ke kanan. Setelah kejadian, Awin segera dievakuasi ke RSUD Nurdin Amizah pada sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, namun nyawanya tidak tertolong. Masih sempat dibawa ke IGD, tapi dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit, kata Hasdin. Jenazah Awin Sanjaya kemudian dibawa menuju Palopo untuk disemayamkan. Selanjutnya almarhum akan dimakamkan di Masamba, Luwu Utara. Sudah di jalan, kami keluar dari Makassar membawa jenazah almarhum. Sehari sebelum kecelakaan, Awin turun di sejumlah kelas balap. Ia tampil di 5 kelas berbeda, diantaranya ada bebek 4 tak 130cc XMP2, kemudian bebek 4 tak 130cc MP4 Open, ada juga bebek 4T 150cc, kemudian Turn Up
Open, bebek 2T standar 125 cc open, dan juga bebek 2T underbone 130 cc open. Ketua IMI Luwu Timur, Herdiansyah, juga turut menyampaikan bela sungkawa. Ia mengaku mengenal Awin sebagai pebalap yang berani dan ramah. Herdiansyah menyebut kecelakaan terjadi di lintasan lurus Sabak National Circuit. Diduga motor di depan Awin melakukan pengereman mendadak. Kemudian Tribuners, kita akan beralih pada halaman 3 Koran Tribun Timur dengan headline berita harga cabai rawit naik 178%, bawang merah Palopo tembus 60.000 sekilo jelang Nataru. Harga cabai rawit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan meroket menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Rp18.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya atau naik 178%. Tak hanya cabai rawit, harga bawang merah juga melonjak, kini dijual hingga Rp60.000 per kilogramnya di pasaran. Cabai rawit dan bawang merah naik, kalau tomat dan bawang putih masih normal, ujar Marliana, pedagang di Pusat Niaga Palopo pada Minggu 14 Desember 2025. Sepekan lalu, cabai rawit masih dijual Rp18.000 per kilogramnya. Kini harganya melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang merah 2 pekan lalu dijual Rp33.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya hingga Rp60.000 per kilogram. Marliana menyatakan kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan memang sering terjadi. Karena permintaan masyarakat meningkat, meski harga naik, antusiasme pembeli tetap tinggi. Buktinya, mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan kebutuhan pokok. Berbeda dengan cabai dan bawang merah, harga beras terpantau stabil jelang Nataru. Ani, seorang pedagang beras, mengatakan beras medium dijual Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Sementara beras premium berkisar di antara Rp15.000 per kilogramnya sesuai dengan harga eceran tertinggi. Harga beras belum naik karena sudah mulai musim panen, katanya. Sebelumnya, Wali Kota Palopo Naili mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok di PNP dan Pasar Andi Tanda pada Sabtu 13 Desember 2025. Naili didampingi oleh Dandim 1403 Palopo, Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro, dan juga Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma bersama dengan jajaran Forkopimda. Di PNP, Naili disambut hangat pedagang dan menyempatkan menyapa dan menyalami pedagang yang berjualan di dalam pasar. Beberapa pedagang memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan keluhan, terutama terkait kondisi atap pasar yang mengalami kerusakan parah. Menanggapi hal itu, Naili menyatakan keluhan pedagang akan ditindaklanjuti. Nanti kita lihat dulu, insya Allah tahun depan. Meski menerima berbagai keluhan, fokus utama peninjauan tetap pada pengendalian harga dan juga ketersediaan bahan pokok menjelang Nataru. Kemudian TNI pastikan harga beras masih stabil. Kepala Dinas Perdagangan Palopo, Nurlaili, mengatakan hasil pemantauan di 2 pasar menunjukkan adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, antara lain yakni
Halaman 3 terkait dengan 292 miliar rupiah di atas kertas, lubang jalan takalar di bawah roda. Jalan rusak, janji mulus. Warga Bontoramba terjebak di birokrasi adalah potret klasik hubungan pemerintah dan rakyat di berbagai daerah. Janji sudah, anggaran ada, tetapi kenyamanan warga tetap tertunda. Di ruas Takalar Goa Makassar, khususnya Galesong, Bontoramba, dan juga jalan bukan lagi sekadar infrastruktur. Ia telah berubah menjadi ujian kesabaran harian. Hingga pertengahan Desember 2025, jalan tersebut masih berlubang dan bergelombang. Di titik dekat pasar Bontoramba, lubang-lubang besar digenangi air seperti jebakan yang siap menelan roda kendaraan. Pengendara dipaksa melambat, tetapi demi selamat. Pemprov Sulsel menyebut ruas jalan ini masuk dalam program penanganan preservasi jalan paket 2 dengan nilai anggaran 292,4 miliar rupiah. Pengerjaan direncanakan berlangsung dari 2025 hingga 2027. Kepala Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan Andi Ihsan mengatakan kontrak pengerjaan sebenarnya sudah selesai, namun proses administrasi lainnya masih harus dirampungkan. Untuk paket jalannya sudah berkontrak, sementara dilengkapi semuanya baru progresnya bisa jalan, jelasnya. Ia memastikan pengendara jalan akan segera dimulai. Ia memastikan pengerjaan jalan akan segera dimulai, diusahakan secepatnya bisa dikerja untuk perbaikan jalan, kata Andi Ihsan. Meski demikian, hingga kini warga masih harus bersabar menghadapi jalan rusak yang tidak kunjung bersentuh dengan perbaikan. Bagi warga seperti Daeng Sabe, pedagang sayur di pasar Bontoramba, birokrasi bukan istilah teknis. Semoga segera dikerjakan, katanya. Setiap hari, warga mempertaruhkan keselamatan demi bekerja bertahan hidup. Sementara pemerintah masih sibuk merapikan berkas. Disinilah masalah utamanya ketika prosedur lebih cepat disebut daripada solusi rakyatlah yang membayar harganya. Jalan rusak ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ia adalah cermin bagaimana prioritas seringkali dihentikan ataupun juga berhenti di atas kertas. Jika janji perbaikan terus tertahan, maka yang mulus hanyalah kata-kata, sedangkan warga Bontoramba tetap berjalan di atas lubang dan genangan. Kemudian Tribuners, berita lainnya dari halaman 3 terkait dengan Dapur MBG Polres Bulukumba layani 2.253 siswa. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Bulukumba resmi diluncurkan pada Sabtu 13 Desember 2025. Dapur bergizi gratis ini berada di Kompleks Polsek Bulukumba, Kelurahan Tanete. Peluncuran diawali dengan proses barazanji yang diikuti jajaran Polres Bulukumba dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto meninjau langsung fasilitas dapur dan ruang pengelolaan menu MBG, dan ia memastikan kebersihan dapur serta kelayakan menu agar aman dikonsumsi penerima manfaat. Sebagai uji coba, Kapolres bersama dengan pejabat Polres Bulukumba Bayangkari dan juga karyawan SPPG dan masyarakat mencicipi menu MBG. Dapur MBG Polres Bulukumba ditargetkan melayani 2.253 siswa penerima manfaat di Kecamatan Bulukumba. Restu Wijayanto berharap seluruh karyawan SPPG bekerja sesuai dengan standar pelayanan pemenuhan gizi. Program ini merupakan bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tercatat sebanyak 27 SPPG telah berdiri. Kemudian Tribuners, kita akan beralih pada halaman 9, Koran Tribun Timur dengan headline berita 15 ton gurita tembus pasar Jepang. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi melepas ekspor terhadap gurita secara perdana ke Jepang yang dilakukan oleh PT Nirvana Niaga Sejahtera pada Senin 15 Desember 2025. Pelepasan ekspor menjadi penanda kuatnya komitmen Kota Makassar dalam mendorong hilirisasi sektor pangan, laut sekaligus juga peningkatan daya saing
produk perikanan Indonesia di pasar global. Launching ekspor ditandai dengan pemasangan segel secara simbolis pada pintu truk kontainer oleh Munafri bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dandi Satria Iswara, dan Direktur Utama PT Nirwana Niaga Sejahtera Nur Hadi Samad. Direktur Utama PT NS Nur Hadi Samad mengatakan permintaan dari mitra Jepang tidak dibatasi volume. Total produk frozen cephalopods atau gurita yang diekspor dengan volume awal 1 kontainer 20 feet atau sekitar 14 hingga 15 ton. Permintaan mereka sangat besar dan tidak mengenal batas volume. Berapapun bisa diserap, ujarnya. Munafri mengapresiasi langkah PT NNS yang dinilai visioner dalam melihat potensi laut di sekitar Makassar dan Sulawesi Selatan. Ekspor komoditas kelautan seperti ini diharapkan berkelanjutan dan rutin karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kita ini dikelilingi laut, tapi ironis kalau kekayaan tidak memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apa yang dilakukan PT Nirwana hari ini adalah contoh konkret bagaimana potensi lokal diolah dengan serius hingga memenuhi standar global dan akhirnya diekspor, jelas Munafri. Munafri mengatakan komoditas gurita yang selama ini kerap dipandang sebelah mata justru memiliki permintaan tinggi di pasar internasional, khususnya Jepang yang dikenal sebagai salah satu konsumen seafood terbesar di dunia. Keberhasilan ini membuktikan produk perikanan lokal Makassar mampu bersaing asalkan dikelola dengan standar kualitas dan proses yang tepat. Kemudian hilirisasi kunci peningkatan kesejahteraan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya hilirisasi sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, termasuk dengan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau Spermonde, Pemkot Makassar terus mendorong program pemberdayaan yang membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi nelayan. Bagi kami di pemerintahan kota, ini bukan sekadar ekspor, ini tentang membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan nelayan pulau, dan juga memastikan mereka tidak hanya menjual hasil tangkapan mentah, tetapi mendapatkan nilai tambah. Ia berharap keberhasilan PT NNS dapat menjadi pemantik bagi pelaku usaha lain untuk menggarap potensi kelautan Makassar dan Sulawesi Selatan. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Dandi Satria Iswara berharap pelepasan ekspor perdana ini menjadi langkah awal bagi penguatan ekosistem industri perikanan di Makassar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan pangan laut dunia. Berita lainnya, Tribuners dari halaman 9 Koran Tribun Timur dengan judul berita Melinda beri bantuan APE dan rehab gedung PAUD. Bunda PAUD Kota Makassar Melinda Aksa Munafri menyerahkan bantuan rehabilitasi fisik bangunan sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD serta alat permainan edukatif atau APE tahun anggaran 2025 kepada sejumlah PAUD di Makassar. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintahan kota meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Melinda mengatakan saat ini hanya 5 PAUD negeri di 5 kecamatan dari total 15 kecamatan dengan daya tampung sekitar 80 anak per sekolah. Kondisi ini tentu belum mampu menjawab tingginya permintaan masyarakat untuk mengakses PAUD di negeri. Karena itu, pemerintah mendorong PAUD swasta agar dapat terus difasilitasi, baik dari sisi sarana prasarana maupun peningkatan kualitas pendidikan. Melinda juga mengatakan TK Nirwana memiliki potensi terus berkembang karena masih memiliki lahan yang cukup luas. Kami berharap TK Nirwana dapat dikembangkan lebih baik ke depan dan mampu melayani lebih banyak anak di wilayah ini. Melinda juga meninjau TK Insani Talo dan PAUD Rusunawa baru, kemudian juga PAUD Rusunawa telah selesai direnovasi dan menerima bantuan.
Namun dengan jumlah peserta didik sekitar 65 anak dan keterbatasan ruang, kondisi belajar dinilai masih kurang ideal. Kebutuhan pendidikan PAUD di kawasan Rusunawa sangat besar, terlebih dengan adanya kebijakan 1 tahun PAUD sebagai syarat sebelum masuk SD. Pemerintah akan mengupayakan perbaikan, perluasan ataupun juga penambahan ruang kelas agar proses belajar lebih optimal. Tahun depan direncanakan penambahan sekitar 3 PAUD negeri di Kota Makassar, meski jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang ada. Ia berharap bantuan rehabilitasi dan APE dapat dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mendorong lebih banyak lagi anak mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang layak dan berkualitas. Kemudian Tribuners, berita terakhir dari halaman 9 terkait dengan Munafri usul doa bersama lintas agama setiap bulan. Pemerintah Kota Makassar komitmen menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama stabilitas sosial dan iklim investasi daerah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat rapat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar yang bertajuk memperkuat ekosistem dan pemajuan kebijakan inklusif daerah di Hotel Sultan Alauddin pada Senin 15 Desember 2025. Menurutnya, persoalan sosial dan keagamaan tetap ada, namun dapat diredam berkat kekompakan dan kebersamaan antar umat beragama. Oleh karena itu, FKUB Kota Makassar memiliki peran strategis sebagai ruang dialog sekaligus penyangga stabilitas sosial di Kota Makassar. Munafri juga mendorong gagasan program doa bersama lintas agama yang digelar rutin setiap bulan dengan sistem tuan rumah bergilir dari setiap agama. Ia mendorong upaya menjaga harmoni yang tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sosial, tapi juga melalui pendekatan spiritual. Kita harus perlihatkan kota ini benar-benar ingin aman, tentram, dan damai bukan hanya lewat kegiatan lapangan, tapi juga lewat doa-doa bersama, kata Munafri. Pada aspek penguatan kelembagaan, Munafri mendorong FKUB memiliki saluran komunikasi resmi termasuk media portal sendiri. Ia menilai hal ini penting untuk menangkal hoaks, isu provokatif, dan juga upaya adu domba yang kerap memanfaatkan isu keagamaan. Kalau ada persoalan harus ada corong resmi. Kalau keluar dari media FKUB, itu berarti pernyataan resmi, jelas politis Golkar ini. Munafri berharap rapat kerja FKUB mampu melahirkan program-program konkret yang menempatkan nilai toleransi dan harmoni sebagai puncak praktik kehidupan bermasyarakat. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411 1413 5500 ataupun juga di hotline subscriber 0411 811 5500 dan juga di Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi membangun generasi muda yang berwawasan luas.
Melalui dukungan Sri Kandi Care, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.